Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliyatis ati wa li sama ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa husnila ruhi musannif kitab Bulughul Maram al-Imam al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i rahimahullah, wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wa masayikhihim wal akhidina minhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwan ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunia akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing
nyambat dosa mlebu neraka. Sang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah amin ya Allah amin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin Kitab Bulughul Maram, mudah-mudahan yang hadir mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'mata, wassalamah, wassa'adah, wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniati ngoleh ilmu ngaji lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, saniki hadis yang ke-50, hadis yang ke-50 halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin lan diriwayatkan saking sahabat Anas bin Malik radhiya muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Anas bin Malik.
Qala ngendika sapa sahabat Anas bin Malik, ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mirsani sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajulan ing wong lanang, wa fi qadamihi lan iku ing dalem delamaane rajul, mithlu dzufri utawi padha sak kuku, lam yusibuhu hale orang ngenei apa misil alma'u op ing misil apa alma'u banyu. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, irji balenono sira, bali sira, fa'angsin mongko bagusana sira, wudu'aka ing wudu'e sira. Akhrajahu ngetono ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud rahimahullah, wan Nasa'i lan Imam Nasa'i rahimahullah. Para hadirin ingkang minulya, niki setunggal kula terangaken sebab titik tapi butuh keterangan ingkang kathah. Niki hadis yang ke-50 terkait kali bagian anggota wudhu yang tidak kena air, ya, tidak kena air. Niki riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau wafat pada tahun 712 Masehi di Basrah, Irak. Dalam kunyahnya itu beliau dipanggil Abu Hamzah. Abu Hamzah Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Lah sahabat Anas bin Malik niki adalah sahabat Kanjeng Nabi yang wafat terakhir di wilayah Basrah. Okay. Jadi sahabat Anas bin Malik niku sahabat Kanjeng Nabi yang wafat terakhir di wilayah Basrah, Irak pada tahun 712 Masehi. Nah, sinten sahabat Kanjeng Nabi secara keseluruhan yang wafat terakhir? Kalau di Basrah ada Anas bin Malik. Kalau sahabat Nabi ingkang wafat terakhir seluruhnya yang paling terakhir wafat niku menurut Syekh Mahmud Tohan rahimahullah, yang dalam kitab Taisir Mustalah Hadis beliau mengatakan sahabat Kanjeng Nabi secara keseluruhan yang terakhir wafat itu bernama Abu Tufail. Abu Tufail Al-Kinani Al-Laithi Al-Quraisy radhiyallahu anhu yang wafat tahun 735 Masehi di Mekah. Nah, ini Abu Tufail namanya, Abu Tufail. Terkenal dengan Abu Tufail tapi namanya pewanjang, Mbak. Cuma terkenal dengan nama sebutan Abu Tufail, sahabat terakhir yang wafat dari semua sahabat Kanjeng Nabi. Lah beliau itu ketika lahir waktu perang Uhud tahun 625 Masehi. Tetapi beliau masih menangi Kanjeng Nabi selama 8 tahun. Bahkan beliau dalam usia mudanya ikut rombongan Kanjeng Nabi haji di Mekah. Nah, di usia remaja ini masih ikut Kanjeng Nabi haji di Mekah. Jadi menangi wolong tahun zaman Kanjeng Nabi. Walaupun dia sahabat yang muda dan terakhir wafat, tapi murid-murid beliau menyebar di dunia, menyebarkan ilmu hadis termasuk ilmu tasawuf. Cuma waktu niku mboten nami tasawuf nggak ada ya. Cuma namanya baru muncul pada ulama tabi'in. Nah, sinten murid Abu Tufail, sahabat sing wafat terakhir, salah satunya adalah Imam Abu Zubair, ya, rahimahullah, atau dalam dunia hadis beliau terkenal dengan nama Muhammad bin Muslim bin Tadarrus. Tadarrus. Rahimahullah, yang wafat tahun 741 Masehi di Madinah. Ada juga murid Abu Tufail, ya, yang bernama Imam Syihabuddin Az-Zuhri rahimahullah, yang wafat pada tahun 728 Masehi, ya, niku 741 Masehi di Madinah. Ada juga murid Abu Tufail yang masyhur adalah Imam Al-Jurairi
ahli hadis, ada Imam Qatadah bin Da'amah, ada Imam Ma'ruf bin Karabut, ada Imam Ibnu Hayyan, Imam Ibnu Mansur dan lain sebagainya. Kuatah murid Abu Tufail niki. Para hadirin rahimakumullah, dengan berakhirnya sahabat Nabi yang wafat terakhir, maka dimulailah masa ulama tabi'in. Ngoten, Pak. Dimulai ulama masa tabi'in. Dan kemudian ulama tabi'in dimulai setelah wafat terakhirnya ulama tabi'in. Sinten ulama tabi'in yang terakhir wafat niku bernama Imam Khalaf bin Khulaifat rahimahullah yang wafat tahun 812 Masehi. Lah, setelah wafatnya Imam Khalaf bin Khulaifat inilah baru dimulai era atau masa tabi'in. Sama juga ketika masa tabi'in, ulama tabi'in yang terakhir wafat, tidak ada lagi generasi salaf. Selesai. Sebab salaf niku sahabat, kemudian ulama tabi'in, ulama tabi'in. Setelah masa tabi'in dikenal masa ulama khalaf. Jadi ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Nah, sampai sekarang dinamakan ulama khalaf. Atau kalau zaman sekarang ulama mengatakan ulama mutaakhirin, ulama zaman akhir, ulama mutaakhirin. Nah, kemudian Anas bin Malik niki Pak, pernah saya sampaikan yang dulu nih kan, termasuk sahabat Kanjeng Nabi sekaligus pelayan Kanjeng Nabi yang hidup melayani Kanjeng Nabi selama kurang lebih 10 tahun ngabdi. Cara santri ngoten lek ngaji nang omahe kiai, ngoten, selama 10 tahun. Nah, dari kumpul dengan Kanjeng Nabi inilah banyak hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Bahkan beliau termasuk perawi dari sahabat yang terbanyak nomor 3 setelah sahabat Abu Hurairah dan setelah sahabat Abdullah bin Umar. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan hadis banyak 5.387 hadis. Sedangkan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan hadis sebanyak 2.630 hadis. Baru nomor 3 Anas bin Malik sebanyak 2.286 hadis. Baru nomor 4 Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebanyak 2.210 hadis. Baru yang kelima sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an sebanyak 1.660 hadis, sampai pada 10 besar yang lain. Berarti kalau ada sahabat Nabi yang merawikan hadis ribuan, niku sudah luar biasa cerdasnya. Cerdas Pak, Rumen gak ada pulpen. Ibu, Rumen zaman Kanjeng Nabi gak ada pulpen, nggih, gak ada mangsi. Nyatet nang kelepah kurma, catet nang watu, ngoten Pak. Nyatet nang moga sing gampang ditulis niku dicatet. Berarti mengandalkan apa? Niki kecerdasan. Sahabat paling cerdas itu Abu Hurairah kalau dalam perawi hadis kalangan sahabat. Berarti kalau Anas bin Malik nomor 3 terbanyak, ya itu berarti orang yang cerdas, apalane kuat, saestu, apalane kuat. Nah, saiki mboten nggih. Cara ngapalno, ya cara ngapalno hadis. Nah, iki viral niku wau kula ningali video ten YouTube napa niku. Dalil kalimat tafwid. Tafwid niku kalimat dalam adzan subuh nggih. As-shalatu khairum minan naum. Ya, jadi as-shalatu khairum minan naun. Kamisan minan neon misan nggih. Nah niki gak karu-karuan niki Pak zaman akhir niki. Jadi ngandalno formalitas, identitas, simbolitas agama. Pokoknya berjubah, bercadar, berhijab, ya, ngomongane ana, antum, ukhti, akhi. Terus dikira Islami. Enggak karu-karuan, Pak. Bu, hati-hati nggih juga-juga ini jangan sampai bergaul dengan
kelompok-kelompok yang memang mengatasnamakan agama tapi gak ngerti agama. Niki sejarah Kanjeng Nabi sesat dan menyesatkan. Lebih bahaya wong bodoh, Pak, gak ngerti agama lebih bahaya daripada wong alim gak ibadah. Lebih bahaya wong bodoh tapi gak ro ibadah, gak ro agama, lebih bahaya. Nah, ini kewau, ya kan? Sembayang ngono ta, sembayang rukuk orang rakaat. Nah, ini sembayang gerhana apa sembayang zuhur nih kan. Itu bid'ah, Pak. Bid'ah yang nyata. Jadi bid'ah itu menambah-nambahi sesuatu yang tidak diajarkan Kanjeng Nabi. Lah kalau sholat wajib ono rukuk ping pindho, iku jelas-jelas bid'ah. Jelas bid'ah nyata nih. Nama-nambahi rukuk. Hati-hati nggih. Jadi teman-teman mesti yang jubahan dan sebagainya simpulak balik dalal nih kan turung mesti ngerti agama. Niki kedah di untung kita ngaji niki, Pak. Ya ngaji kita untuk mendalami ilmu-ilmunya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Kanjeng Nabi, melalui ulama tabi'in, ulama tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin sampai guru-guru pondok sampai kita. Niku jelas sanate nggih. Para rahimakumullah. Nah, kemudian Anas bin Malik niku wafat pada 712 Masehi di Basrah. Dan juga di dalam kediaman beliau membuka majelis ta'lim, sama majelis ta'lim tapi hadis. Bahkan sebagian ulama sejarah mengatakan santrinya Anas bin Malik mencapai ratusan orang. Ada yang mengatakan jumlahnya 200-an orang santrinya Anas bin Malik. Kemudian setelah Anas bin Malik wafat, santri beliau itu menyebar seluruh dunia, mengajarkan hadis dengan sanad dari jalur Anas bin Malik. Salah satu santri yang masyhur dari Anas bin Malik sinten dengan pasti semerap namine Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ulama hadis, ulama tasawuf, ulama fiqh. Nah, yang wafat tahun 708 Masehi di Basrah. Ada juga santri beliau yang bernama Imam Syihabuddin Az-Zuhri rahimahullah yang wafat tahun ya sekitar tahun 741 Masehi. Niku termasuk salah satu guru dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dan juga salah satu guru dari Imam Malik rahimahullah. Ya, juga guru dari Imam Sufyan bin Uyainah, juga guru dari Imam Ayub As-Sakhtiyani. Dan keempat murid dari ini dan Az-Zuhri niki guru nih Imam Syafi'i. Nah niki, Pak. Jadi ana Anas bin Malik murid di Kanjeng Nabi, duwe murid kata nggih, termasuk Imam Syihab Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri enggak ada murid kata, cuma yang masyhur adalah Imam Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Imam Malik, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Ayub As-Sakhtiyani. Dan keempat ini adalah guru dari Imam Syafi'i. Loh kan, jelas sanate ini kan. Kemudian yang lain apa? Imam Qatadah bin Da'amah, seorang tabi'in yang wafat tahun 736 Masehi di Basrah. Juga ada murid dari Imam Az-Zuhri adalah murid Anas bin Malik ya, adalah Imam Thabit bin Umar Al-Bunani rahimahullah. Ulama besar hadis, ulama tasawuf pada zaman tabi'in. Bahkan Pak, Imam Thabit Al-Bunani niku belajar sholat khusyuk ya itu 20 tahun. Dan ini awak dewe kok ngaku khusyuk dipertanyakan. Makanya para ulama mazhab tidak memasukkan khusyuk sebagai rukun sholat. Sebab ngerti zaman akhir meneh agak sembayangan. Ya ini untungnya bukan masuk rukun sholat, cuma menjadi penyempurna
sholat. Jadi beliau belajar sholat khusyuk itu 20 tahun. Lek sampai niru mboten nopo. Minimal beliau sholat 1 hari semalam 1000 rakaat 20 tahun. Nah, wis. Lah ngono kate niru salaf dos pundi? Niru apane? Niki napa Kanjeng Nabi nguruki 1000 rakaat per hari? Tidak. Berarti bid'ah. Ngono nggih. Lah, ulama sebesar Al-Bunani diarani bid'ah wani mboten. Muridis Anas bin Malik, niru Anas bin Malik rakaat sembayang ngoten. Lah sahabat apa ibadahnya dipertanyakan, berarti nggih sing takon gak ngerti ya. Lah kemudian waktu Imam Al-Bunani niki wafat dikubur niku bertahun-tahun kemudian apa? Kalau dulu Pak, kalau dalam buku kitab nih gini, nek kuburan masih semen, apa dia apa? Kados didinding ngoten, soalnya kan gurun. Ya, ternyata runtuh Pak, runtuh makamnya beliau Al-Bunani runtuh. Saksi mata melihat beliau sedang sholat di dalam kuburnya. Lagi sholat di dalam kuburnya. Loh kok sakit? Loh itu kitab ulama salaf cerita niku. Ya, kitabnya ulama salaf. Dan ternyata menurut keterangan dari ulama-ulama yang lain, Imam Al-Bunani itu setiap malamnya ya, kalau kudu nangis saja. Setiap malamnya berdoa kepada Allah, jaluk li aku mati, isok tetap sembayang jero kuburan. Sebab Imam Al-Bunani niki hobine sembayang, Bu. Sampai hobine sampean. Jelek kuat sampai niru Al-Bunani sehari semalam 1000 rakaat. Baru niru ulama salaf niku. Ya, niru ulama salaf. Dungan nang Gusti Allah, intine ngaten dawa dungane. Cuma intinya ya Allah, saya cinta Engkau. Saya sholat, kepingin sholat tidak hanya dalam hidupku, juga ketika dalam matiku tetap sholat untuk menghadap Gusti Allah. Dalam kubur pun beliau sholat. Dibuktikan dengan kekuasaan Allah ketika makam beliau runtuh dan ketika mau dikembalikan, beliau dalam posisi sujud. Nah niki, jadi ya apa ya, nikmati terus pundi ngoten lho Pak. Nah, nikmatnya luar biasa. Balik nak Anas bin Malik, lek cerita Bunani kuwata Pak karomah beliau kuwata ya. Jadi beliau salah sumber dari apa sanad-sanad tarekat ulama-ulama besar tasawuf. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu an niki termasuk khadim Rasul, pelayan Kanjeng Nabi selama 10 tahun. Niku Anas bin Malik kuatah syare karomah nggih kathah. Bahkan ketika Anas bin Malik mau meninggal, beliau berpesan kepada anak-anaknya, saya menyimpan tongkat Kanjeng Nabi, saya menyimpan rambut Kanjeng Nabi. Lek aku mati, dekeken 3 ler rambut di kedua mataku dan yang satunya di bawah lidahku. Niku Anas bin Malik. Lek ora sing ngarani ngono iku bid'ah, berarti dia tidak secara langsung juga membid'ahkan sahabat Anas bin Malik, sahabat Kanjeng Nabi. Nah niki, jadi Ahlussunnah wal Jamaah niki untung ya melok Al-Qur'an, ya beracuan hadis Kanjeng Nabi, ya melok asar para sahabat, juga ijma para ulama salaf. Nah niki nggih Ahlussunnah wal Jamaah termasuk Nahdlatul Ulama. Insya Allah selamat. Bahas hadis, bahas sahabat gak mari-mari mangke. Kembali ke hadis Pak, dan niku wonten kalimat wa fi qadamihi mithlu dzufri lam yusibhul ma. Jadi Nabi itu pernah melihat seseorang laki-laki rajulan yang yang di bagian kakinya itu tidak kena air sebesar kuku, kuku niki samenten besare. Terlihat oleh Kanjeng Nabi
Apa kata Kanjeng Nabi? Irji faksin wudu'aka. Jadi suruh baleni, suruh membaguskan wudunya. Nah ini Kanjeng Nabi. Hati-hati bu jenengan wudu, sebab kadang-kadang lek kesusu, iku gak sempat dibatas anggota wudu. Yang penting kepeh. Nah niki. Wajah juga sama, niki batas ini lah, niki batas rambut. Kadang-kadang kalau tinggal yang wudu ngeten, pior sak menten, nggih. Yang saya nggih, kadang pior sak menten. Yang ini tok, niki nggih termasuk batas, dagu nggih batas. Niki nggih batas niki lah, niki. Niki batas muka. Ini harus terbasahi, nggih. Makanya lek wudu pasti ngeten. Nah. Jempolnya kena mriki ngene kan. Ojo ngeten. Biar ya kene tok akhire kan. Di set. Nah, ngeten nggih. Dilebarkan. Nah, ngeten. Biar semua kena. Lek di sini ada batas muka yang enggak kena air wudu, sama kasusnya. Kaki ada laki-laki kakinya tidak terkena air wudu. Disuruh Kanjeng Nabi untuk baleni. Irji' balik nggih. Balik fasin, maka baguskan wudu'mu. Fasin wudu'aka. Irji' ini kalimat perintah, Pak. Kalimat perintah. Dan vaksin juga kalimat perintah, fi'il amar. Lah, dari hadis niki berarti ada dua kandungan makna. Napa? Satu, ketika orang wudu mutawaddi, itu tidak boleh ada anggota wudu yang terhalang dari air. Terutama ibu-ibu nih, hati-hati. Kutekan omane bu sing menghalangi niku. Benges, wedak, napa? Alis, bengkong. Kalau jengking modelnya ana buntute ceruit gitu. Niki kedah hati-hati, sebab benda apapun yang air itu tidak masuk ke kulit, ya itu disamakan lam yusibhul ma, tidak sampainya air ke dalam anggota wudu. Ya, hati-hati, terutama sikil nih, hati-hati. Kadang-kadang dibasuh ndukure tok, nggih mboten. Cur, mene pancuran, ndukure tok, bro, terus mesti ngisore kena banyu. Hati-hati, sering terjadi niku Pak kalau tingali. Pancuran bawang terus, hati-hati, makruh lho nggih. Ya disetel lah, sebenarnya sedengan, ya gak banter, ya gak pelan. Niku sunnah nggih. Memakai air wudu secukupnya itu sunnah. Lek kakean hukume makruh. Sampeyan wudu nek gak oleh pahala wong makruh. Niki barang sepele tapi hati-hati nggih. Sikil, terutama sikil. Ya ini. Nah, ini yang kedua. Yang pertama, wajib menghilangkan sesuatu yang menghalangi masuknya air wudu ke dalam anggota wudu niki. Nggih. Ibu-ibu nggih. Hati-hati nggih. Jadi misalnya sama kate wedaan, wudu rumiyin sing eco. Nggih, wudu kate lunga kula, wudu sik. Ya, wudu, perias, kosmetikan, baru adzan salat boleh loh. Karena masih punya wudu. Ngoten. Kemudian yang kedua napa? Yang kedua wajib meratakan air ke batas-batas anggota wudu. Kalau kula tingali tiang lek ten sikut niki nyun sewu, Bu. Sering kula tingali. Kula niki kadang melajari tiang wudu kula tingali. Ngoten. Karena bagian dari ilmu niku. Nggih, mbotekno akeh wong wudu sing batese ka sampe siku. Ngoten nggih. Kadang-kadang ngene tok, saya tuluk kene tok. Ngene-ngene. Kene gak kena banyu sikute. Kathah mboten? Kata. Lah niki lek Kanjeng Nabi eruh irji mbalenono. Ngoten. Vaksin baguskan wudumu. Lah saiki Kanjeng Nabi mboten wonten ya ulama sing elingno ngoten, Pak. Sing dielingno ya kudu nrimo karena memang ana hadise, gak sah wudunya ya. Jadi dua kandungan nggih. Yang pertama ya wajib menghilangkan penghalang apapun yang menghalangi air wudu ke anggota wudu. Yang kedua adalah wajib meratakan air wudu ke anggota wudu. Jangan sampai ada sebesar kuku, sebesar kuku ya, itu sampai gak kena banyu. Mboten sah. Mboten sah,
Makanya sampean dileno wong, Pak. Pak, sikute gak kena banyu misale. Nah, lek saiki muring-muring apa nrimo, Bu? Ayo. Ana wong wudu sikute gak diputer, ya. Kemudian nggak kena wudu sikut mboten sah, karena sikut bagi mazhab Syafi'i itu batas ujung dari lengan tangan harus tersampaikan oleh air wudu mboten sah. Pak, sikute gak kena banyu. Urusanku ambek Gusti Allah ya susah nih. Baterai bagak urusanku, sama gak melok-melok. Nah susah nggih. Lah kathah ngoten niki. Nggih, kathah, Pak. Ya, niku berarti rahimakumullah. Jadi wajib membasuh seluruh kulit dan rambut, baik itu bersikap basuhan maupun bersikap mengusap. Ya, harus bedakan, Pak, antara mana yang bersifat al-ghuslu membasuh, mana bersifat al-mashu mengusap. Al-ghuslu membasuh niku napa cirine? Sing penting air mengalir. Niku namanya membasuh. Nggih. Biar mengalir kan? Ngoten. Nggih keran, biar. Pokoknya mengalir niku ciri membasuh. Sedangkan al-mashu atau mengusap cirinya adalah diusap dengan tangan yang dibasahi oleh air. Nah, niku bedane, Pak. Lah Syekh Mustafa Dzib Al-Bugha dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhabil Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ya, seluruh anggota wudu harus rata dengan air, harus wajib rata dengan air. Kalau ada 1 senti 1 milisenti enggak kena air, maka wudunya tidak sah. Ngoten. Tidak sah. Jadi bedakan mana membasuh, mana mengusap. Membasuh 3 kali harus merata, mengusap 3 kali juga harus merata. Nah ini fungsinya, Pak. Mengapa Kanjeng Nabi itu berwudu salasan 3 kali, 3 kali. Wudu yang basuh 3 kali, ngusap 3 kali, niku istilahnya taslis. Taslis, ya. 3 kali taslis. Fungsi taslis 3 kali basuhan usapan itu untuk menyempurnakan dan lebih memeratakan kepada anggota wudu. Paham nggih? Niku fungsi 3 kali. Bahkan saking hati-hatinya ada ulama Syafi'i yang bernama Imam Zakaria As-Syafi'i rahimahullah, yang wafat tahun 1392 Masehi di Mesir, dikutip oleh Imam Sulaiman Al-Bujairimi As-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1806 Masehi di Mesir. Beliau mengatakan, saking hati-hatinya lagi, orang yang menambahkan lebih 3 kali basuhan maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Begitu juga orang yang kurang 3 kali basuhan hukumnya makruh. Ini menurut Imam Zakaria Asy-Syafi'i, Zakaria Asy-Syafi'i Al-Misri, nggih. Nah niki, tapi ada ulama Syafi'i lain yang mengatakan cukup fardu 1 kali basuhan. Cukup untuk fardunya, fardunya. Tapi untuk mengambil kesunahan 3 kali, ngoten. Lah kalau 1 kali basuhan cukup itu merata seluruh anggota wudu, ndak apa-apa. Dengan catatan apa? Merata ke semua anggota wudu. Ya. Lek wudune gak kesusu insyaallah nggih rata. Tapi lek kesusu pemane teko nang masjid musala keri imame kate salam, gak karu-karuan. Nyeret-nyeret wudune. Niki ketia diperhatikan, Pak, diperhatikan. Faman zada ala hada au naqasa faqad asaa au dzalama. Barang siapa yang menambahi, ya. Jadi faman zada ala hada, siapa yang menambahi 3 kali basuhan, ya, au naqasa atau mengurangi 3 kali basuhan, ya, faqad maka teman-teman asaa wa dzalama, elek ambek zalim. Itu menurut Imam
Zakaria As-Syafi'i Al-Misri. Tapi ada ulama lain yang berpendapat rukunnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Dengan catatan 1 kali boleh diambil rukunnya, dengan catatan air wudhu merata di kulit anggota wudhu. Ngoten tok. Nah, terus ngeten, apa boleh kita membasuh wudhu itu lebih 3 kali? Makruh kan hukumnya. Tapi ada ulama Syafi'i yang mengatakan membasuh lebih 3 kali untuk niat tabarrud, niat menyegarkan diri, niat tanaduf, niat membersihkan diri, itu diperbolehkan. Contoh panjenengan misalnya wajah nggih. Wajah mari niat wudu nggih. Kemudian setelah 3 kali niat tabarrud, niat ingsun tabarrud sampai ping 5, sampai ping 7. biar. Lah itu menurut Imam sinten sing mengatakan boleh? Imam Daqi Al-Aid Asy-Syafi'i. Termasuk ulama mujtahid dari mazhab Syafi'i yang wafat tahun 1302 Masehi di Mesir. Jadi basuhan 3 kali sunnah, kemudian ditambah 4 kali, 5 kali atau ganjil dengan niat tabarrud, menyegarkan diri. Boleh. Tapi sing duwe ilmu pasti paham, sing gak duwe ilmu tukaran. Iku lah apa Pak Marzuki wudune ping 7. Bu Nasri ngusap wajib ping 5. Nah niki kan tabarrud. Tapi kalau enggak biasa Bu, jangan dilakukan. Nggih. Lek gak biasa. Sebab lek lebih 3 kali gak niat tabarrud makruh. Tipis loh, hati-hati niki. Mendingan lek kepengin tabarrud dilakukan sebelum wudu. Raup sak kopo sak akeh-akeh. Kan ngoten nggih. Seger ngoten. Sepenting belum masuk niat wudu ngoten. Paling selamat niku. Ya, paling selamat. Wah, wajah panas ya. Nggih. Wis sadurunge wudu diumbah wajahe Mas. Iku lebih selamat. Nah, niki para hadirin rahimakumullah. Jadi niat wudu boleh, tabarrud boleh. Ada 2 pendapat memang dalam mazhab Syafi'i, nggih. Apa? Tabarrud boleh dilakukan di tengah-tengah wudu. Boleh, ya. Asal dengan catatan tidak membahayakan anggota wudu. Maksudnya tidak merusak niat wudunya. Angel Pak, sih gak biasa. Angel. Yeah. Yang kedua tidak boleh sebab bisa merusak niat wudu, mencampur adukkan antara niat ibadah wudu dengan niat tidak bukan ibadah. Wong tabarrud kan seger kan bukan ibadah nih kan, campur aduk nih. 2 pendapat, yang satunya boleh, satunya tidak boleh sebab terjadi tasrikun niyah, menyekutukan 2 niat antara niat ibadah dan niat bukan ibadah. Pun yang selamat. Walaupun ulama fikih Syafi'i membolehkan untuk tabarrud menambah basuhan niat tabarrud, tapi lebih selamat kita tetap 3 kali, 3 kali untuk tabarrud mendingan diletakkan sebelum wudu. Sak karep sampeyan adus jedengin tek banyune gak apa-apa tabarrud. Lagi para hadirin rahimakumullah. Jadi wudu niku asline gampang-gampang angel gampang. Niki. Lah, lek wis tabarrud, ulama Syafi'i beda pendapat, Pak. Misalnya Pak Marzuki wudu ya untuk tabarrud 3 kali sudah, tambah basuhan niat tabarrud dalam hati, nyegerna apa misalnya kan. Lah, itu juga beda pendapat ulama Syafi'i, apakah berpahala atau tidak. Ngoten ya, Pak. Imam Az-Zarkashi mengatakan tidak berpahala. Ya. Kemudian Imam Ghazali mengatakan ya tergantung, lek akeh tabarute yo gak pahala, tapi lek akeh wudune oleh pahala. Lah, kemudian ditutup oleh pendapat sinten? Pendapat Imam Izzuddin bin Abdus Salam Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 1262 Masehi.
bergelar Sultanul Ulama, pemimpin para ulama, yang menyatakan niat tabarruk dalam wudu itu mutlak tidak dapat pahala. Sebab orang awam kados kita jenengan lek praktek tabarruk jroning wudu kuwatir salah kaprah. Wis mendingan selamat ditekek sadurunge wudu. Usap-usap sikil, usap-usap rai, pokoke sadurunge wudu sak karep sampean, ya kan? Soale durung wudu. Paham nggih, Bu? Bu. Nah, kemudian ada juga ulama Syafi'i yang membolehkan orang wudhu niatnya tidak hanya ketika bareng ngusap wajah pada awal ngusap, juga boleh diniatkan di masing-masing basuh anggota wudhu. Cek semerep ngoten lho. Mulai ono wong ustaz YouTube ngomong, wah ya kita pernah ngaji. Boleh. Mazhab Syafi'i sebagian mazhab Hambali membolehkan, itu namanya tafriqun niyah, memisah-misahkan niat wudu. Tetapi panjenengan tetap niat wudu pada awal basuhanmu muka. Contoh ngeten, wudu nggih, baru tangan. Yang ingsun ngeleng atas tangan minang hati. Itu ulama Syafi'i membolehkan. Tapi sing biasa, lek gak biasa aja dilakoni, ngoten tok ya. Ya, ngoten tok. Jadi tergantung urutannya. Kuwatir niat niku diutamakan tiap anggota wudu, tertib lali. Mari ngusap wajah langsung ngusap sirah, ngusap telinga, lali ngusap rambut kepala, loh keliwatan. Wis kula takoni, lek jenengan urutan wudu misalnya ya, kan tertib niku ta mazhab Syafi'i rukun lho, Pak, hati-hati. Lek gak tertib mboten sah. Contoh misalnya wajah, lali gak ngusap tangan, terus lali gak ngusap kepala, langsung kuping. Okay. Terus pun carane, kalau masih dalam kondisi wudu ada satu tertib yang ketinggalan, maka tidak usah mulai dari awal, diulangi dari yang ditinggal tadi. Ngusap kepala, tadi kuping dibaleni, sikil ya dibaleni. Tapi sampai mari wudu terus eling, loh aku mau lazir gak ngusap kepala misalnya, yo kasep Pak. Al-kasepu akhirnya ombaleni mulai awal. Nggih, niku mbaleni mulai awal. Paham nggih? Loh, aku gak mantep ya, Pak. Dalam kondisi wudu lali kepala enggak terbasuh. Terus aku mbaleni sakarepe sampean. Cuma fikih ini membolehkan mengulangi dari tertib anggota yang ditinggal. Lek jenengan milih mulai awal, monggo dengan syarat banyune sik ono. Engko baleni awal banyune kentekan, akhire gak sida wudu ngoten wae. Nggih. Bu, kula tangleti, Bu. Wong haid, nggih. Orang haid boleh gak berwudu? Ayo. Nyun sewu. Wong wedok haid boleh gak berwudu? Boleh apa gak boleh? Loh, gak suci loh. Padahal wudhu gak ibadah. Boleh ya, walaupun gak suci kan boleh ya? Lah, untuk lebihnya dan orang yang haid, perempuan yang haid ini nanti ditangleti masalahnya dan jadi perempuan yang haid apakah boleh wudu? Dirinci, ngoten nggih, dirinci. Enggak boleh kemudian boleh. Dirinci rumin. Yang pertama nopo? Kalau itu diniati li raf'il hadatsi, ngilangi hadas atau niat ibadah, hukumnya haram. Contoh, ana ibu-ibu haid misalnya, kemudian wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Kondisi haid. Nah, pendapat yang pertama mengatakan haram lek diniyati li rafil hadasi. Nggih. Nah, diniyati wudu temenan nggih. Niku mboten ansal. Nggih. Lah niki sinten sing ngomong ngeten? Ulama Syafi'i bernama Imam Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1566 Masehi di Mekah.
Wa mimma yahrumu 'alaiha taharatu anil hadasi because dita'abudi ma'a ilmiha bil hurmati litala'ubiha. Napa artinya? Haram bagi orang yang bersuci dari hadas because dita'abudi dengan tujuan ibadah. Ma'a ilmiha bihurmah, dia tahu tentang keharamannya, maka itu dinamakan litala'u biha. Napa tala'ub niku? Mempermainkan ibadah wudu. Itu tala'ub. Ya, tala'ub artinya mempermainkan wudu. Juga bisa nanti muncul tanakut. Napa? Bertentangan dengan fungsi wudu. Yang pertama. Kok oleh Pak? Bukan kok oleh, ini yang pertama. Oke, perlu diluruskan. Ini yang pertama. Yang kedua, perempuan yang haid jika wudunya, jika wudunya untuk ibadah setelah berhentinya haid, nah beda nggih. Misalnya wayah haid berhenti sebelum mandi besar, memang betul-betul ingkotok berhenti Pak. Itu boleh berwudu ya, tapi tidak diniati lirafil hadas. Ya. Nawil wudu lillahi ta'ala pun ya, gak usah lirafil hadas. Duh. Ngeten lek wong mandek haid ya, kemudian dia mau mandi, antri misalnya nggih, tak wudu sik, betul-betul berhenti lho nggih haid, niku boleh. Nggih, niku boleh. Napa fungsine? Bahkan ada sebagian ulama Syafi'i menyunahkan, Pak. Wong wedok haid sudah berhenti mau mandi besar, kemudian dia wudu dulu boleh. Sebab itu berfungsi takalilul hadas, mengurangi hadas. Niatnya nasyatul ghusli, mendorong untuk nanti segera mandi, boleh. Contoh ngeten, niki pendapat dari Imam Sulaiman Al-Jamal, ngeten. Wa yundabu lil junubi, dan dianjurkan untuk orang junub, rajulan au kana imra'atan, laki maupun perempuan, walil haidhi, dan bagi orang haid, ya, ba'da inqita'i haidhiha, setelah berhenti haidnya. Boleh. Tapi kalau masih haid tidak boleh. Ini bedanya. Berhenti haidnya baru boleh. Al wudu linaumin, sebelum tidur, ya. Au aklin, sadurunge mangan. Au syarbin, sadurunge ngombe. Au jimain, sadurunge jima utawa ronde kedua. Bu, kula takoni, wong jima nek mari junub mboten? Junub. Tapi lek kate ronde kedua sunnah wudu. Niki maksudnya takalilul hadas, mengurangi hadas. Untuk apa? Untuk nasyatul ghusli, menyegerakan untuk mandi. Boleh. Sampai sadurunge mangan wudu, sadurunge ngombe wudu, nggih. Sadurunge nyambut gawe wudu. Ini dalile, Pak. Di situ ada dikatakan wa nahwi dzalik, atau sejenisnya dari itu. Boleh kan? Sadurunge kerja wudu, sadurunge mangan wudu, sadurunge ngombe wudu. Ya ngeluh sampean. Udah wudu ae. Nah. Untuk apa kata Imam Sulaiman Al-Jamal? Taklilan lil hadasi, untuk mengurangi hadas. Boleh. Yang ketiga para hadirin, jika wudunya tidak untuk ibadah atau sekedar menghilangkan kesumpekan ya, untuk penyegaran diri misalnya kan. Dan itu li'adah, karena kebiasaan, seperti tabarut tadi tabarut atau tanaduf, wudu niatnya tabarut, seger-segeran boleh ya, boleh. Paham nggih Bu? Paham nggih? Nah, berarti orang yang ngomong oleh, ya ono pendapat sing oleh dengan catatan tadi, orang haid kalau belum berhenti ya tidak boleh wudu ibadah ya. Ya, lek masih haid
itu boleh melakukan wudu niat tabarrud, menyegarkan diri dengan praktek wudu ngoten, boten niat li rafil hadas. Boleh nggih. Nggih, nawatul wudu lillahi ta'ala pun nggih ngoten tok. Wong gak li rafil hadas. Paham nggih? Itu ilahnya begitu, Pak, nggih. Lah niki di nomor 3 niki dijelaskan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' wa ammat taharatul masnunatu lin nadhafah. Dan adapun bersuci yang sunnah untuk membersihkan diri seperti kal gusli kaya adus, lil ikhram atus untuk ikhram, wal wukuf dan wukuf, waramyil jamrah melempar jumrah, famasnunatun ya lil haidi dan sunahkan untuk orang yang haid bila khilafin tanpa perbedaan pendapat. Itu untuk umroh, nggih, untuk tawaf, untuk ikhram, untuk wukuf, nggih. Kalau tawaf tidak boleh, wukuf boleh. Wa masnunatun sunahkan. Ya, lek bahas fikih detail mangke niki bahas hadis. Nah, ibu hati rahimaku jaminan ya. Loh, jam 9 kurang seketik malih. Jadi Kanjeng Nabi melihat ada orang yang kakinya tidak terkena air sebesar kuku, maka Nabi mengatakan irji fasin, balik baguskan wudumu. Ini berarti apa? Gak sah wudunya, Pak? Tidak sah. Ngoten nggih, tidak sah. Wudunya tidak sah. Nah, kalau misalnya begini, Pak, itu berlaku cilik nggih. Wah, sakuku wae kok nggih. Sakuku masuk gak dimafu ya. Bukan maafunya, ini ta'abudi, perintah niki. Perintah Kanjeng Nabi, perintah Gusti Allah. Niku ta'abudi. Jangan kemudian diakal-akal, Pak. Oh titik ae lho gak apa-apa. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Lek diangger ngono ya rusak kabeh, Pak niku. Lah niki nggih, kedah nurut syariat. Barang cilik aja diremehno nggih, terutama kebaikan, jangan diremehkan. Niki wonten Bu cerita ten kitab Tuhwaful Afwah kalau nggak salah, Sayyid Al-Afani wonten tiyang Bu ten desa niku bangun masjid nggih, bangun masjid setiap hari, setiap malam wong iku pasti ngei panganan ambek lampu senter kayak apa wong biyen Pak? Oplik apa? Oplik. Nggih, ngei oplik nang wong mlaku peteng ya. Setiap dalu niku ngei ngoten. Dan ternyata suatu hari ten Yaman, niki ten Yaman ceritane. Dan Yaman niku wonten kekeringan dan orang tadi sing loman mau tiap hari ngei panganan itu apa sumurnya didalamkan, dicoba dikeduk sampai jeru sampai nani seruntuh sumure, Pak. Ambruk apa ini sumur niku ambles. Nah, masyarakatnya melihat mati. Ngoten, Pak, jelas sing menjeru ya. Pemane gurun pasir kan. Oh mati. Ternyata ya Allah Maha melindungi. Sebelum tanah atau batu-batu menimpa orang itu ada kayu yang menghalangi. Ikut jatuh, Pak, menghalangi seret ngoten. Jadi gak kena waktu, gak kena lemah. Kemudian gak aruh bengi, gak aruh awan wong nang jero. Tiap hari didatangi cahaya lampu mbek makanan. Sebab iku wau amalane niku wau sampai 6 tahun, Pak. Di kitab niku 6 tahun di dalam sumur. Mangan mendino enak-enak diparani, dikei teko amalannya itu kan. Akhirnya anak-anak masyarakate, wah, is mati bapakku kan, digali 6 tahun. Digali, kaget luar biasa, ternyata di dalam sumur bapak sehat walafiat bahkan tambah lemu. Ya mangan toy, Pak, turu mangan niku. Yang kedua ada lagi perbuatan kecil yang baik ya. Niki adalah hadis Kanjeng Nabi ya. Ada orang yang lewat jalan ono ranting sing apa ini ngerentangin apa, Pak, dalan nggih. Niku diliwat apa di apa dienggirno. Dalam hatinya berniat wallah, demi Allah saya menyingkirkan dahan pohon ini untuk
kelancaran kaum muslim, maka kemudian apa terjadi? Fadkhilal jannah, dia masuk surga gara-gara ngenggirno dalan tengah dalan. Kita ndak tahu Pak mana perbuatan kita yang diridhoi Gusti Allah. Sembahyang jengkat hatam Quran bolak-balik, le Allah gak ridho, gak mono ngoten niku. Imam Ghazali mlebu swarga nggih niku gara-gara laler. Kuatah kejadian itu terjadi di Semerepi. Contohnya terakhir kalau tambahin, okay? Terakhir hadis niku wau riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah yang wafat tahun 889 Masehi di Basrah. Ketika Abu Dawud golek ilmu menyeberang sungai Dajlah. Dajlah niku saiki Tigris, Pak. Tigris niku melewati Turki, Suriah, Irak. 3 negara sungai niki. Lah ketika di tengah perjalanan di tepian sungai ono wong wahing. Bu, ono wong wahing. Hajing gitu kan. Lah sampean marani apa jawab adoh? Lho. Jawab tok adoh apa marani? Boleh ngene kate. Ibu lek numpak mobil, ya, mobil. Moro-moro ana wong ajing sampean mandeg apa terus? Alhamdulillah yahdikumullah kan. Jawab tantengan jere mobil. Abu Dawud boten. Imam Abu Dawud mendengar orang bersin hajing. Alhamdulillah. Langsung sopir perahu niku wau dikek dhuwit 1 dirham. Pak 1 dirham tolong nepi nek kono titik ae. Nepi. Ya penumpang liyane ya ngedumel, Pak. Iki apa-apaan. Tetep dibayari kae marani wong niku wau. Dijawab apa? Alhamdulillah yahdikumullah yarhamukallah, dibales wong wau yahdikumullah, ya. Ya apa? Yahdikumullah yaksilu balakum. Apa artinya? Semoga Anda mendapatkan hidayah dan juga apa? Hasil seluruh urusan dan masalah. Loh, dungane. Dijawab ambek Abu Dawud, amin. Numpak perahu malih Abu Dawud. Lanjut. Wong takon, Pak, sampeyan niku kok mbelani wong wahing sampai mudhun perahu terus pundi? Apa jawab Abu Dawud? Jawabannya, mudah-mudahan dengan amal yang kecil tadi barangkali Allah ridho kepadaku. Kemudian malam hari perahu peteng turu kabeh penumpange, nggih, turu kabeh ngimpi padha, Pak. Ana swara, wong-wong kabeh ngono kan. Sak benere apa dilakoni Abu Dawud 1 dirham mau, jawab wong wahing, beliau ahli surga. Gara-gara napa niku wau barang cilik dadi dalan swarga. Padahal Abu Dawud niku ulama gede hadis, ahli ibadah, ahli poso, gara-gara wahing hajing alhamdulillah 1 dirham marani yarhamu Allah, dijawab niku wau yahdikumullah yasilu balakum. Loh, gara-gara 1 dirham, Pak. Ayo bersumber pundi amalan sing diridhai Gusti Allah, nggih. Mugi-mugi manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.